Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terimalah salam cinta dan prestasi dari saya, PP Logis. Saya ucapkan selamat datang bagi mahasiswa baru Politeknik Negeri Malang angkatan 2022. Selamat menimba ilmu di kampus Politeknik Negeri Malang. Bagi teman-teman yang memiliki ketertarikan dan ingin mengembangkan minat bakat di bidang pendidikan dan penalaran serta pengembangan teknologi, marilah bergabung bersama kami di UKM Pendidikan dan Penalaran. Saya tunggu karya-karya dan prestasi kalian. Polinema, Jos! Halo semuanya. Oke, hari ini kita kedatangan bintang tamu nih yang spektakuler dari Fusionaris UKM Pendidikan dan Penalaran. Yuk perkenalkan diri kalian masing-masing. Halo semuanya. Oke, yang pertama aku mau kenalin diri aku. Aku Navita Ramadanis, biasa dipanggil Tara. Aku dari jurusan akuntansi, program studi D4 Akuntansi Manajemen. Salam kenal. Halo, aku Dea Ayu Sukma Putri Utami, biasa dipanggil Dea, dari jurusan Teknik Kimia, program studi D4 Teknologi Kimia Industri. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, perkenalkan, aku Agus Budi Santoso, bisa dipanggil Agus, dari jurusan Teknik Kimia, program studi D4 Teknologi Kimia Industri. Salam kenal semuanya. Halo, nama aku Cokorda Gede-Astika, biasa dipanggil Cokorda. Aku dari jurusan Teknik Kimia, program studi D4 Teknologi Kimia Industri. Salam kenal. Oke, yang pertama aku mau tanya nih sama kalian. Apa sih alasan memilih UKM Pendidikan dan Penalaran ini? Kalau dari aku ya, karena waktu kuliah kan kita nanti di semester akhir itu mengerjakan kayak tugas akhir. Nah itu kan butuh kayak kepenulisannya. Nah di KMPP ini kita belajar tentang kepenulisan. Nah kan kalau kita belajar terus menerus kan nanti jadinya terbiasa gitu kan, benar kan? Nah jadi kayak memudahkan aja biar nanti waktu mengerjakan tugas akhirnya. Seperti itu kalau dari aku. Kalau dari aku sih kenapa pengen masuk KMPP gitu ya. Karena dari SD, SMP, SMA aku tuh nggak pernah ikut ekstra kayak kepenulisan gitu. Kayak bikin apa sih kayak dulu tuh karya ilmiah gitu ya. Esai, KTI juga. Nah aku nggak pernah ikut. Soalnya ya menurut aku mungkin bosenin gitu kan. Tapi ternyata saat Expo itu kan ada UKM Pendidikan dan Penalaran gitu kan. Ternyata bikin banyak esai dan ternyata aku pas kuliah tuh ternyata banyak lomba kepenulisannya kan, malah ya banyak banget gitu loh. Terus sama ada skripsi gitu, wah kayaknya penting banget nih kepenulisan ini. Jadi aku mutusin mau gabung di UKM Pendidikan dan Penalaran. Iya, kalau dari aku sendiri sih waktu Expo itu kan ada UKM yang kayak istilahnya itu menjelaskan tentang kepenulisan gitu. Nah waktu itu juga waktu maba kayak dipaksa gitu kan buat PKM. Nah waktu itu kayak waktu Expo ada penjelasan kepenulisan. Wah kayaknya UKM ini masuk deh dan kayaknya seru juga gitu. Emang nyatanya seru itu ya? Iya seru banget. Seru banget kan ya? Iya seru banget. Bener. Oke, bener. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Pengalaman selama di UKM Pendidikan dan Penalaran dari kalian itu apa sih? Mungkin bisa dimulai dari Kak Dea. Iya terima kasih ya. Kalau pengalaman aku selama di UKMPP itu ya, kan temen-temennya juga kayak interaktif banget gitu. Jadi kayak kalau kita mau ikut lomba-lomba gitu, kayak mudah banget gitu loh dapat partner. Apalagi kan PKM gitu ya. PKM kan kayak lomba yang bener-bener mahasiswa itu pengen banget ikut lah. Nah terus kita itu bisa kayak dapat temen-temen itu dari UKMPP gitu. Bisa dapat teman dari luar jurusan. Iya gitu, jadi lebih cepet banget dapetnya temen itu. Kalau dari aku, pengalaman di UKMPP ini sebenarnya banyak sekali pengalamannya. Salah satunya itu relasi. Bener kayak Kak Dea tadi, relasi itu juga penting. Kemudian setelah aku mengikuti di UKMPP ini, banyak sekali pengalamannya seperti belajar kepenulisan, contohnya kayak esai, PKM, karya ilmiah, dan lain-lain. Dan juga ada pematerinya juga. Kalau misalkan kita kesulitan dalam mencari perlombaan, bisa dibantu oleh teman-teman kita. Gitu. Kalau dari aku sih pengalaman masuk ke KMPP itu banyak banget gak sih? Kayak pelatihan kepenulisan, bikin tim buat bikin artikel ilmiah, esai, PKM gitu sama teman-teman juga MPP itu banyak banget gitu kan.
Terus kayak kita itu sering pelatihan kayak sama pemateri langsung gitu kan, pemateri yang bener-bener tahu tentang esai, tentang artikel ilmiah, tentang PKM. Jadi kayak benefitnya banyak banget gitu menurut aku di PKM. Sama kayak kita tuh kadang pernah gak sih kayak punya ide apa gitu kan, nah itu bisa kita eksporkan ide kita itu ke PKM kayak gitu. Nah kadang kalau aku jurusan akuntansi, aku punya ide yang harus berhubungan sama elektronik, sama alat-alat gitu kan. Jadi kayak masuk ke MPP punya temen dari elektro kayak gitu kan, enak gitu kan. Bener banget Kak, soalnya kalau di PKM kan ketua timnya harus sesuai dengan jurusan. Nah betul banget. Oke, pertanyaan berikutnya, selama jadi fungsionaris tentunya mempunyai kesan tersendiri dong. Nah, kesan kalian selama di UKM Pendidikan dan Penalaran ini apa sih? Oke, dimulai dari aku ya. Kalau aku kesannya itu mendapatkan teman itu juga penting ya. Teman penting. Terus kita kan masih OC. Nah, di atas OC itu ada SC. SC ini kalau misalkan kita mau konsultasi mengenai progresan atau lomba itu cek cepat ditangkap gitu. Bener Kak? Iya, bener banget. Baik-baik kok. Ya baik. Bener bang, baik banget untuk SC-nya. Kemudian juga kita pinter-pinternya membagi waktu antara kuliah dan organisasi gitu. Kadang kita kuliah juga larut malam, terus progresan juga larut malam. Itu sih yang menurutku agak capek sih Kak. Iya agak capek, kerja lembur bagai kuda nih. Iya bener banget, seperti pepatah kan ya. Tapi seneng banget. Iya. Oke. Bareng-bareng. Kalau dari aku cukup sih. Mungkin dari kakak yang lain bisa speak up. Ya, kalau dari aku kesannya sih seru banget sih, karena kan kita kuliah itu capek, organisasi juga capek. Ini realistis kan, pasti realistis. nggak ada yang capek. Cuma dari kecapean itu kita itu bisa berbagi kecapean gitu loh sama temen. Terus ada pasti saling keluh kesahnya tuh Saling sambat ya. saling sambat gitu biasanya. Tapi seru kok. Kita organisasi dari banyak jurusan itu seru banget, kita bisa sharing apapun gitu. Itu kesannya sih sama dari aku gitu. Kalau dari aku ya, yang notabene-nya aku nggak pernah ikut organisasi waktu SMA ya menyenangkan sih. Antara menyenangkan dan kaget itu ya awalnya kan, karena kita ngerjakan proker yang banyak gitu kan ya, di waktu tulisan lagi. Tapi lama-lama itu kayak kita kenal sama teman-teman fungsionaris, sama kakak-kakaknya yang baik juga. Nah itu kayak jadinya capeknya itu hilang gitu. Iya benar. Bener kan? Iya kita kumpul bareng gitu kan. Jangan bareng. Ngopi bareng Kak ya. Iya, bener banget. Nah, kalau aku sih kayak gitu. Apalagi kita kan kayak sering kumpul sama bikin apa ya, penulisan juga kan. Tambah seru kayak ide nuang. Senang juga nuang gitu. Bener Bang. Pertanyaan terakhir, nah selain kepenulisan di UKM Pendidikan dan Penalaran ini, apa sih proker event organizer yang menarik menurut kalian? Kalau pertama ya, itu yang pertama itu ada TFS atau Teknofair dan Seminar. Nah nanti di TFS ini KMPP akan mengadakan seminar yang mengundang pemateri-pemateri yang berpengalaman, dan juga akan mengadakan lomba poster digital dan juga lomba inovasi teknologi, yang dimana pesertanya ini adalah dari siswa-siswa SMA dan SMK, dan juga untuk inovasi teknologinya itu dari mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi lain. Nah jadinya nanti pada TFS ini ada 2 hari, di mana yang pertama itu seminar, yang dimana itu bisa diikuti oleh mahasiswa umum dan juga masyarakat luar yang ingin datang ke seminar. Dan untuk mahasiswa umum akan mendapatkan sertifikat, dan untuk peserta lomba inovasi teknologi dan juga lomba poster, nantinya yang inovasi teknologi ini yang lolos finalis akan datang langsung ke Polinema, dan juga akan diadakan pameran untuk memamerkan inovasi teknologinya, dan kita sebagai pengunjung juga dapat melihat pameran-pameran dari finalis peserta lomba inovasi teknologi tersebut. Dan juga nantinya mahasiswa yang menang dalam lomba ini akan mendapatkan banyak hadiah loh. Bener kan ya? Ya benar banget, seru banget nih. Dan juga banyaklah pokoknya intinya. Jadi ikut aja seminar dan juga lomba-lombanya, pastinya menarik kok. Jangan lupa ikutan TFS ya. Jangan lupa nih. Jangan lupa ikutan TFS.
kalau menurut aku ya proker yang menarik itu ada juga yang namanya talk show tryout SBMPTN dan SBMPN. Nah di sana itu kita kayak membantu dari adik-adik yang ingin tahu soal SBMPTN dan SBMPN sekaligus tanya jawab tentang jurusan yang ada di Polinema. Nah dari sana itu mereka kayak terbantu banget gitu kan. Iya, apalagi pematerinya keren-keren. Nah pematerinya keren-keren juga. Apalagi bisa tanya jawab tentang seputar pendidikan jurusan yang ada di Polinema ini. Nah itu kayak lebih membantu banget buat mereka supaya bisa lebih tahu Polinema sekaligus kita bisa nge-branding Polinema seperti itu. Oke. Selanjutnya ada LKMTD, latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar. Nah, dari mahasiswa sendiri itu tentunya kan bertanya-tanya apa sih itu LKMTD? Itu hampir sama dengan manajemen diri. Itu ada pemateri-pemateri yang hebat, yang handal, yang akan diperoleh untuk menyampaikan materinya. Jadi, materi yang akan disampaikan pada LKMTD tahun 2022 ini yaitu seputar improving yourself, kemudian ada basic organisasi, dan yang terakhir ada motivasi. Yuk, gabung bersama kami di UKM Pendidikan dan Penalaran. Melalui kepenulisan, tingkatkan prestasi Di masa depan, PP Logis. PP Logis. PP Logis. PP Logis. Badawika. Hai, udah kenal kan sama beberapa fungsionaris UKM PP? Sekarang aku mau ngajakin kalian nih untuk kenalan lebih dalam lagi mengenai UKM PP. Yuk kita langsung aja. Buat kalian yang belum tahu UKM PP itu apa sih? UKM PP adalah singkatan dari Unit Kegiatan Mahasiswa Pendidikan dan Penalaran. UKM PP merupakan suatu wadah pembinaan dan pengembangan potensi mahasiswa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan potensi nalar mahasiswa. UKM PP memiliki visi mewujudkan sivitas akademika yang mampu menjadi tulang punggung bangsa. Dan untuk merealisasikannya, UKM PP memiliki misi yaitu membangun mahasiswa Politeknik Negeri Malang untuk berpikir secara nalar dan logis. Hal ini sesuai dengan moto UKM Pendidikan dan Penalaran yaitu berpikir logis. UKM PP juga memiliki tujuan yaitu menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai kemajuan bersama bagi mahasiswa Politeknik Negeri Malang. Kami juga punya jargon loh, dengerin ya. PP Logis, PP Logis, PP Logis, PP Logis Badawika. Kalian penasaran gak sih apa itu Badawika? Badawika adalah filosofi UKM PP yang terdiri dari Baktya, yang berarti setiap anggota UKM PP harus berbakti pada negara, alma mater, organisasi, agama, masyarakat, dan juga keluarga. Dharma, yang bermakna setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa berbagi dengan sesama. Widakda, yang bermakna bahwa setiap anggota harus senantiasa belajar dan menggali ilmu pengetahuan baik di bidang akademik maupun non-akademik. Dan yang terakhir, Karya, yang bermakna bahwa setiap anggota harus senantiasa berusaha dan bekerja untuk menggali ilmu pengetahuan serta menerapkan ilmu pengetahuannya demi kepentingan bangsa, individu, dan masyarakat. Nah, berikut ini logo dari UKM PP. Logo UKM PP juga ada maknanya loh, yaitu yang pertama, lencana luar. Yang kedua, lencana tengah. Yang ketiga, lencana dalam. Yang keempat, lentera api. Yang kelima, bintang cahaya. Yang keenam, buku dan lembar. Dan yang ketujuh, pita. Berikut ini adalah struktur organisasi UKM Pendidikan dan Penalaran. UKM PP memiliki 4 bidang, yaitu yang pertama bidang operasional intern. Bidang ini lebih sering mengurus lingkungan internal UKM PP.
Di bidang ini, kalian akan lebih bisa memahami dan mengerti perasaan satu sama lain. Bidang operasional intern memiliki 5 program kerja, yaitu yang pertama HUT UKM Pendidikan dan Penalaran. HUT adalah suatu peringatan atas hari lahir dan dianggap sebagai peristiwa penting yang menandai awal perjalanan kehidupan. Yang artinya, setiap tahun kita mengadakan perayaan ulang tahun dan itu meriah banget loh. Kedua, program kerja orientasi dan kaderisasi yang bertujuan untuk merekrut anggota dan membentuk kepengurusan baru. Yang ketiga, program kerja kerohanian yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, program kerja bersih sekret dan inventaris dengan tujuan mengasah kreativitas fungsionaris melalui pembuatan mading dan penataan ulang sekret untuk menciptakan suasana baru yang dapat menambah semangat. Dan yang terakhir adalah program kerja hubungan alumni dan kearsipan yang bertujuan mempererat tali silaturahmi dengan alumni UKM-PP. Selanjutnya, bidang diskusi dan penalaran. Bidang ini yang mengasah pola pikir, daya nalar, dan mengembangkan potensi mahasiswa. Hal ini dibuktikan oleh program kerja yaitu karya ilmiah mahasiswa. Di acara ini, fungsionaris diberikan tips dan trik untuk bisa menulis karya ilmiah mahasiswa yang akan disampaikan oleh pemateri yang handal dan profesional. Karya ilmiah yang ditulis adalah PKM. Banyak fungsionaris yang mendapatkan pendanaan atau bahkan masuk ke dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS yang diadakan oleh Dikti loh. Bidang ini juga menyediakan 2 program kerja lainnya, yaitu forum diskusi ilmiah dengan output berupa esai yang mendorong fungsionaris untuk mendapatkan juara pada beberapa lomba esai tingkat nasional, dan latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar yang merupakan acara besar tahunan Polinema bagi seluruh mahasiswa baru. Yang ketiga, bidang penelitian dan pengembangan teknologi. Sesuai dengan namanya, bidang ini mengajarkan kepada fungsionaris untuk melakukan penelitian terhadap masalah sosial yang terjadi di lingkungan sekitar melalui program kerja penelitian ilmiah dengan output berupa buletin sorot yang dipublikasikan pada mahasiswa Polinema dan mengadakan seminar serta pameran teknologi terbaru untuk seluruh mahasiswa tingkat nasional yang disebut dengan program kerja Teknofair and Seminar. Yang keempat, bidang hubungan masyarakat. Ini adalah bidang yang paling sering bertatap muka dengan kampus lain, bisa luar kota, sampai luar provinsi. Hal ini dibuktikan oleh program kerja kelembagaan yang salah satu agendanya adalah melakukan pertemuan dengan ILP2MI atau Ikatan Lembaga Penalaran dan Penelitian Mahasiswa Indonesia yang menyatukan mahasiswa penalaran dan penelitian dari Sabang sampai Merauke dalam satu tempat untuk menjalin silaturahmi. Di bidang ini juga, kalian akan diberikan keistimewaan khusus untuk mengelola sosial media UKM-PP berupa Instagram, Twitter, YouTube, bahkan website yang berisi dokumentasi acara, tips kepenulisan, informasi lengkap mengenai UKM-PP, podcast YouTube yang sangat menarik untuk didengarkan, dan masih banyak lagi. Tak lupa, ada juga program kerja eksternal lainnya yaitu tryout SBMPTN dan SBMPN yang selalu ditunggu-tunggu oleh pejuang politeknik seluruh Indonesia, dan mading logis yang tentunya sangat menarik dan menambah pengalaman. Yuk buruan gabung UKM-PP dengan mengisi G-Form yang ada di kolom deskripsi. Jadi, yang mana nih bidang favorit kamu? Kasih tahu pada kolom komentar di bawah ya. Logis!